Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Pada lafal bacaan tsumma, di sini ada bacaan gunnah pada lafal mim yang berharakat tasydid. Kemudian teman-teman, kita harus hati-hati dalam melafalkan huruf tha. Jangan sampai kita menggantinya dengan huruf sin. Acap kali kita menggantinya dengan huruf sin, misalnya summa, padahal di sini bukan huruf sim, tapi dia kita namakan dengan tha. Yaitu bagaimana makhrajnya? Makhrajnya ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas kita. Berarti bagaimana? Tha, thu, tha, thu. Maka summa, summa. Ya, baru ditahan suara mimnya. Summa afawna. Pada lafal fauna, di sini ada huruf waw yang didahului dengan huruf fathah. Maka ia kita namakan dengan bacaan lin, yang dimana lembut di dalam melafalkannya. Afawna. Kemudian pada lafalna ada bacaan mad tabi'i, yaitu mad yang terjadi ketika adanya fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, atau dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka apabila tiga kondisi ini terpenuhi, maka ia kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian daripada lafal ankum ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Nah, ikhfa pada lafal kaf ini samarkan langsung kepada huruf kafnya. Ikhfa itu bacaan yang seperti apa? Ikhfa yaitu membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Izhar itu adalah suara nunnya kita jelaskan. Pada dasarnya kita misalkan membaca ankum. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian karena dia nun sukun bertemu dengan kaf, yang mana kaf ini termasuk daripada salah satu huruf ikhfa, maka cara membacanya bukan lagi dibaca dengan ankum. Kalau idgham itu memasukkan, sedangkan ikhfa di antara keduanya, di antara izhar ataupun idgham. Maka ankum langsung kepada makhraj disamarkan kepada makhraj kaf. Ankum, angka, ankum. Sambil ditahan dengan 2 harakat. Kemudian pada lafal mim, ya, ankum mim ba'di dzalik. Pada lafal mim mati bertemu dengan huruf mim, maka ia kita hukumi dengan bacaan idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Kita lihat dulu pengertiannya. Awal idgham mimi berarti dia dengan 2 mim. Mimi. Ya, apabila kita mendapati ada huruf mim datang bertemu dengan huruf mim pula yang serupa, yang pertama dia sukun, yang kedua berharokat, maka mim yang pertama diidghamkan, maka mim yang kedua menjadi berharokat tasydid. Maka di sini diwarnai dengan warna hijau, menandakan dia huruf mim yang pertama dimasukkan kepada mim yang kedua dan ditahan dengan 2 harokat. Contoh bagaimana? Contoh ankum mim ba'di dzalik. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal mim ba'di ada lafal nun sukun. Apabila kita mendapati di dalam bacaan Al-Quran kita, teman-teman, ada nun sukun atau dia tanwin an, in, un, bertemu setelahnya satu huruf saja, yaitu huruf ba, maka nanti suara nunnya dirubah atau suara tanwinnya dirubah menjadi mim. Contoh misalkan ban. Ban ketemu dengan ba, maka awalnya kita membaca dengan ban ba, gitu kan. Tapi karena kita ada tanwin, biasanya kaedahnya ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan ba, diganti suara tanwinnya atau suara nunnya menjadi bamba. Ada tambahan mimnya, bamba. Atau misalnya ban ba, sama, diganti nunnya menjadi suara mim. Maka pada lafal mim ba'di dzalika sama hukumnya, yaitu kita
apa namanya, menukar suara nunnya menjadi suara nun, maaf, suara mim, sambil ditahan suara mimnya sepanjang 2 harokat. Nah, teman-teman, di lafal iklab ini sendiri ada cara membaca iklab di antara para ulama kita, ulama qiraat. Itu yang membacanya dengan bacaan yang pertama furjah, yang kedua dengan bacaan itbaq. Furjah ada masih menyisakan sedikit rongga untuk dia bibir kita tidak terlalu rapat, maka ada furjah. Furjah itu kan ada rongga kecil. Nah, dia melafalkannya tidak seutuhnya mimnya tuh dirapatkan, tapi mim ba. Sedangkan yang satunya dengan itbaq mim ba berbeda sedikit tapi tetap sama. Ya, kita ulangi. Ya, dia cara membacanya mimba. Kemudian ba'di ain. Kemudian pada lafal dzal, dzalika ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian la'allakum tashkurun. Ada lafal mim mati bertemu dengan ta. Apabila mim mati muta, kita namakan dengan hukum tajwid berupa bacaan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus dibaca dengan jelas. Kemudian lafal tashkurun, ada huruf shin yang dia sukun. Ini kita namakan shin itu punya sifat namanya tafasyi. Tafasyi itu apa? Yaitu suara shinnya dia ash bukan taskurun. Jangan diganti dengan sin. Hati-hati. Kemudian lafal run, ada bacaan mat arid disukun, yang dimana bacaan mat arid disukun adalah terjadi kapan? Apabila ada huruf yang dia disukunkan arid karena wakof kita. Maka di sini la'allakum tashkurun. Nah, nunnya dimatikan, sebelumnya ada huruf mad. Oke, kita coba ulangi lagi. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Bismillah. Pada lafal وَإِذْ آتَيْنَا, di sini kita harus perhatikan ya teman-teman. Pada lafal huruf zal, hati-hati jangan sampai kita memantulkan huruf zal ketika melafalkan zal sukun. Ada beberapa kesalahan yang terjadi di dalam melafalkan huruf zal yang berharokat sukun. Yang pertama, memantulkannya. Memantulkannya, contoh seperti apa? Contohnya begini, wa iza faraqna atau wa iza ataina, wa idza ini memantulkan huruf zal, maka dia kurang tepat dalam melafalkannya. Yang kedua, menggantinya dengan huruf lain. Ini kesalahannya, mengganti dengan huruf lain. Yaitu apa? Misalkan menggantinya dengan zai. Wa iz ataina. Nah, apabila kita menggantinya, takutnya kita merubah makna daripada huruf itu sendiri. Maaf, daripada ayat itunya. Maka kita usahakan bagaimana melafalkan huruf zal ini agar sempurna atau agar sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Maka kita harus mengetahui makhraj daripada huruf zal. Huruf zal itu makhrajnya, kita ulangi, ujung lidah kita, ujung lidah itu bertemu dengan apa? Gigi seri atas. Gigi seri atas. Maka bagaimana pelafalannya? Za. Ketika sukun wa iz. Nah, za
huruf dzal itu salah satu sifatnya yang ada, sifat huruf dzal. Kita ulangi dari apakah huruf dzal itu memiliki nafas yang mengalir atau tidaknya. Maka kita lihat huruf-huruf yang wajib dialirkan nafasnya adalah fahatsahu syakhsun sakat, yaitu fa, ha, tha, dan yang semisal sampai tadi yang 10 kami sebutkan dalam lafal fahatsahu syakhsun sakat. Maka huruf dzal itu tidak boleh ada nafas yang dikeluarkan. Tidak boleh ada nafas yang dikeluarkan. Yang kedua, dzal itu memiliki sifat namanya sifat rokhawah. Oke, dzal punya sifat yang pertama adalah sifat jahar. Yaitu tertahannya nafas kita. Yang kedua, sifat huruf dzal itu yang kedua adalah dia sifatnya rokhawah. Rokhawah itu seperti apa? Rokhawah itu jaroyanu as-saut. Jaroyanu as-saut, atau maaf, ya dia tidak ya mengalirnya suara. Tidak inhibas, tidak ditahan sebagaimana kalau dia syiddah. Maka harus dialirkan suaranya ketika melafalkan dzal sukun. Wa iz, ada alirannya. Wa iz. Tapi dia tidak tidak dibaca dengan mengalirkan nafas, tapi dia tertahan. Wa iz ataina. Kemudian pada lafal ataina, di sini ada bacaan berupa mad badal. Mad badal merupakan mad yang terjadi apabila adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Contoh di sini ataina. Huruf mad itu kan ada 3 ya teman-teman. Sebagaimana yang dikatakan fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hiya hurufu maddinil hawa'i tantahi, yaitu alif, waw, dan ya sukun. Ketiga-tiganya termasuk huruf mad. Maka di sini ketika adanya hamzah bertemu dengan alif, maka dia kita namakan dengan mad badal. Untuk panjang mad badal sendiri sama dengan mad tabi'i, yaitu sepanjang 2 harokat. Wa iz ataina Musa. Pada lafal taina ada fathah bertemu dengan huruf ya sukun. Maka ini bacaan lin. Bacaan lin yang dimana dilembutkan. Kemudian pada lafal na dan Musa, na dan mu, kedua-duanya adalah mad tabi'i. Na dipanjangkan dengan adanya alif, mu dipanjangkan dengan adanya huruf waw. Dan panjangnya harus sama. Kemudian pada lafal Musal kitaba, di sini ada alif lam. Alif lam di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Yaitu alif lam yang kita tuliskan alif dan lamnya al gitu ya, dan dibaca dengan sempurna huruf lamnya dan tidak ada dihilangkan, sehingga dia dibaca dengan Musal kitaba. Musal kitaba. Kemudian pada lafal kitabah ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif kecil. Maka teman-teman, ini alif yang seperti ini kecil ini tetap kita namakan dengan alif, tapi kita sebut dengan alif kecil. Maka kita coba ulangi dari awal sampai al-kitabah. Wa iz ataina Musal kitaba. Ya. Kemudian wal furqana. Wal furqana. Pada lafal wal sama sebagaimana lafal al-kitaba. Ini dibaca juga dengan bacaan alif lam qamariyah, walnya langsung dan dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal ra, furqana, ini ro-nya dibaca dengan tebal, maka ini kita bisa katakan dengan ra tafkhim namanya. Dibaca dengan jelas. Dan kemudian pada lafal qa, ini ada bacaan mad tabi'i. Qa, untuk huruf qaf sendiri makhrajnya daripada pangkal lidah kita dengan langit-langit atas. Qa wal furqana, qana, ya. Wal furqana la'allakum, ain jangan dibaca la'allakum, tapi dia dan hati-hati intibahat juga, harus hati-hati teman-teman dalam melafalkan huruf ain. Itu tidak boleh
dimasukkan ke rongga hidung. Tidak boleh la'allakum, la'allakum. Tidak, tapi la'a. Dari mana huruf ain itu keluar? Ain kita keluarkan daripada tengah tenggorokan kita. Tengah tenggorokan. Maka huruf ain itu huruf yang kita masukkan dan kita klasifikasikan menjadi huruf yang keluar daripada makhraj halq. Artinya tenggorokan. Kemudian pada lafal la'allakum tahtadun, mim mati bertemu ta, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Izhar jelas, syafawi, kata syafawi, syafawi berasal daripada kata syafatun. Maka ada syafatun atau biasa kita kenal dengan syafatani atau syafatain. Syafatani yaitu dua bibir. Maka huruf mim itu keluarnya daripada dua bibir kita. Dan mim ketika dia bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba itu sendiri setelahnya, maka itu hukumnya izhar syafawi. Diingat-ingat teman-teman. Kemudian tahtadun, ha sukun merupakan bacaan yang dimana huruf ha ini memiliki sifat hamas, yaitu dan ha sifatnya lemah, ya, dia harus hati-hati ya dalam melafalkannya, dan ha jangan sampai dada, enggak, tapi cukup di tenggorokan paling bawah yang mendekati dengan dada. La'allakum tahtadun. Kemudian pada lafal tahtadun, di situ dun adalah lafal bacaan atau di situ kita hukumi dengan bacaan mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang terjadi disebabkan karena sukun arid. Sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf. Bisa babil waqaf. Contoh kalau la'allakum, mimnya di sini memang sukun asli, sukun yang memang asli. Sedangkan nun yang di sini ini nunnya tidak asli, tapi kan la'allakum tahtaduna. Karena kita wakafkan jadi nunnya mati. Jadi tahtadun. Nunnya mati. Nah, sebelum nun yang dimatikan ini ada huruf mad berupa waw. Maka inilah yang dinamakan dengan mad arid disukun. Mad yang terjadi karena adanya sukun arid. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya boleh 2, boleh 4, dan boleh pula 6 harokat. Contohnya bagaimana? La'allakum tahtadun, 2 harokat. Tahtadun, tahtadun, 6 harokat. Baik, kita coba ulangi dari ayat awalnya sampai dengan pada sampai kepada la'allakum tahtadun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bahasan kita pada surah Al-Baqarah pada ayat kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Mohon bantuannya teman-teman untuk like, share, dan subscribe, dan ikuti perkembangan video-video selanjutnya di Ngaji Yufi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.